Baik, perkenalkan saya adalah Foni. Saya sendiri seorang NLP practitioner yang kali ini saya akan jadi moderatornya. Saya akan perkenalkan dua orang hebat yang akan sharing. Yang pertama adalah Pak Adit. Beliau adalah seorang Growth Director dari TradingView Indonesia. Dan yang kedua adalah Miss Julie. Miss Julie adalah seorang ibu rumah tangga, sahabat saya juga, seorang wira swasta, dan seorang yang senang berbagi ilmunya di dunia saham, supaya bisa cuannya bareng-bareng. Beliau juga adalah seorang partner saya di Wisdom and Invest. Apa sih Wisdom and Invest itu? Wisdom and Invest adalah komunitas para traders yang mau belajar bersama untuk menjadi seorang pemenang. Baik bagi dirinya sendiri dan juga membantu orang lain untuk bisa lebih baik. Nah, kenapa? Karena kita perlu menjadi seorang traders yang mandiri, sehingga bisa menganalisa apa yang kita beli dengan baik. Lalu, kenapa hadir acara hari ini? Karena kami melihat bahwa TradingView ini adalah tools yang luar biasa, yang bisa kita pakai kapanpun, dimanapun, hanya dengan modal internet dan juga gadget. Cukup praktis ya teman-teman ya. Nah, jadi hari ini saya akan bacakan agendanya apa aja. Ini perkenalan ya tentang TradingView, cara pakainya gimana. Kemudian nanti Pak Adit akan sharing bagaimana aplikasinya, baik ke market saham. Ya, kemudian ada pengenalan cara pakai EWI Tools. EWI Tools ini adalah dari Elliott Wave Indonesia, ciptaannya Pak Suwandi. Karena nanti semua yang ikut di sini akan dapetin free 1 bulan untuk menggunakan EWI Tools ini di TradingView seharga senilai 350.000. Nah, jadi kita akan ada pembahasan sedikit saja nanti bagaimana cara gunain tools ini ya. Karena ketika Anda sudah dapatkan, Anda pakai, nanti kan Anda perlu tahu cara bacanya. Kemudian saya akan mengumumkan juga pemenang akun TradingView gratis dari Basic Class. Karena di Semen Invest kita baru selesai Basic Class. Nah, ini ada pemenangnya untuk penggunaan akun TradingView. Kemudian ada pembahasan penggunaan ke Forex oleh Pak Adit, dan ditutup dengan question and answer. Oke. Nah, ini saya persilakan langsung Pak Adit. Silakan Pak, waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Halo buat rekan-rekan semua, selamat pagi. Saya Adityan dari TradingView Indonesia, dan saya di sini ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Ibu Foni dari Wisdom and Invest, kemudian juga terima kasih juga untuk Ibu Julie. Dan juga terima kasih juga untuk Pak Suwandi dari Elliott Wave Indonesia yang sudah bersedia untuk mengundang saya untuk mengisi acara di sini. Nah, kurang lebih sih sebetulnya sesuai dengan tema ya, bahwa kita di sini akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai TradingView itu apa, kemudian juga bagaimana cara menggunakannya, karena mungkin banyak yang bingung ya, maksudnya sudah masuk ke dalam TradingView, kemudian ini kok cara pakainya agak sedikit berbeda. Meskipun demikian, memang pada dasarnya tidak terlalu sulit, tapi mohon maaf sekali memang sampai saat ini belum ada tutorialnya. Jadi kebetulan Ibu Foni berinisiasi untuk mengajak saya di sini untuk membuka sebuah event seperti ini, yang mana fungsinya adalah untuk menjelaskan kepada rekan-rekan semua mengenai charting tools yang dimiliki oleh TradingView. Nah, sedikit gambaran dari TradingView itu sebetulnya kurang lebih hampir sama dengan sosial media. Kecil ya suaranya, sorry, saya coba besarkan. Oke, jadi kalau di sini saya coba jelaskan sedikit ya, bahwa kurang lebih sebetulnya untuk TradingView itu adalah hampir mirip dengan sosial media ya. Jadi di sini rekan-rekan bisa melihat bahwa kita kalau misalnya di sosial media biasa, kita kan publishnya itu dalam bentuk foto, kemudian juga update status dan segala macamnya. Kalau misalnya untuk di TradingView, yang kita update itu adalah ide-ide trading. Jadi di halaman depannya, Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat di sini ada banyak ide dari berbagai trader ya. Ada trader forex, ada trader kripto, kemudian ada trader saham ya. Masing-masingnya di sini mempublikasi ide yang mana bisa Bapak gunakan atau Bapak jadikan acuan, kemudian Bapak buka seperti ini, kemudian analisisnya bisa diupdate dengan melakukan tekan tombol play yang ada di sini.
Ya, jadi Bapak bisa melihat seperti apa sebetulnya analisisnya, apakah akurat ataukah tidak, kemudian bisa juga langsung berkomentar di dalamnya ataupun juga follow usernya, ya. Jadi kurang lebih sebetulnya hampir sama seperti sosial media tentunya ya. Jadi yang mana kita bisa follow, bisa like, bisa komen. Cuman selain itu kita juga di sini punya charting sendiri yang mana cukup mumpuni untuk bisa tackling segala macam kondisi yang ada di dalam pasar tentunya. Yang mana kita tahu charting ini adalah salah satu komponen ada yang analisis teknikal ya dalam melakukan analisis tentang pasar tentunya. Nah, mungkin Anda bisa melihat di sini ya charting di sini ya. Sementara ini mungkin kita coba jelaskan dulu satu-satu mengenai fungsi dari tools-tools yang ada di sini. Yang mana kalau misalnya Anda masuk dalam charting, Anda bisa lihat di sini di bagian atas ini adalah fitur-fitur utama yang dimiliki oleh chart kita atau main function ya atau fungsi utama lah ada di bagian atas yang mana salah satunya di sini adalah kolom pencarian simbol. Misalnya simbolnya di sini ya. Nah, misalnya seperti yang saya di karena Bapak dan Ibu juga bisa melihat atau memilih berbagai macam instrumen di sini ya, ada saham, kontrak berjangka, forex, CFD dan lain-lain. Juga bisa memilih bursa mana saja yang ingin Bapak dan Ibu cari di sini. Mungkin ini juga kita salah satu kelebihan kita ya, bahwa dengan menggunakan TradingView, rekan-rekan sekalian ini bisa melakukan pencarian instrumen yang katakanlah versatile ya, tujuh misalnya pastikan misalnya antara bagaimana sih perbankan di Indonesia dengan katakanlah misalnya indeks di US atau misalnya bank-bank yang ada di US atau saham-saham misalnya katakanlah BBRI dengan JP Morgan misalnya, itu bisa kita lakukan di sini. Kenapa? Karena kita di sini memiliki sumber data yang terpusat ya. Jadi misalnya kayak kita bisa coba untuk membuka S&P ya langsung di dalam chart yang sama ya. Tentunya ini adalah suatu hal yang sangat memudahkan kalau misalnya memang Anda katakanlah ya menggunakan korelasi sebagai acuan dari tradingnya gitu. Nah, kemudian di sini kita juga memiliki beberapa plan. Di sini adalah candle-candle yang hanya bisa digunakan oleh para pengguna yang berbayar, yang mana tentunya berbeda ya, karena di sini ada fitur-fitur seperti Renko. Mungkin ada yang sudah tahu Renko itu apa. Mungkin saya tidak akan menjelaskan Renko-nya ya, tapi kurang lebih di sini kita memiliki berbagai macam chart custom ya, yang mana ini mungkin tidak dimiliki oleh platform trading yang lainnya. Dan yang lebih enaknya lagi di TradingView kalau misalnya rekan-rekan ingin melakukan trading ya, time frame lah di sini ya, saya sebutkannya time frame. Time frame-nya di sini kita bisa custom ya. Mungkin rekan-rekan bisa lihat di sini saya punya, kita juga basisnya bisa di switch menjadi detik. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ada yang memiliki langganan data real time dari BEI atau Bursa Efek Indonesia, maka Anda bisa menggunakan data berbasis detik untuk bisa melakukan analisisnya di sini. Dan kemudian Anda juga bisa membuat sebuah customisasi atau time frame khusus sendiri di sini ya. Yang mana di sini katakanlah misalnya Anda bisa bebas lah mau masukin 13 menit misalnya, 13 hari, 13 minggu misalnya, atau katakanlah 7 menit. Ini tidak ada batasan tertentu ya. Jadi kita bisa kustomisasi sesuai dengan apa yang kita mau. Dan itu adalah suatu hal yang sebetulnya sangat-sangat menjadi nilai lebih dari kita, karena banyak platform trading lain yang tidak menawarkan hal ini tentunya. Dan kemudian salah satunya kita juga bisa melakukan komparasi langsung di dalam chart ya, seperti ini contohnya.
kita bisa tambah, menyimpan chart utama, SPX misalnya, S&P 500. Anda bisa langsung komparasikan di sini ya, dan juga kita bisa dengan mudah, katakanlah di sini sebelah kanan bisa inversikan, dibolak-balik chartnya hanya dengan satu kali klik. Dan juga salah satu fitur yang sebetulnya tidak dimiliki oleh platform trading yang lain, itu ada di kemampuan kita untuk bisa membuat custom formula. Misalnya katakanlah Bapak atau rekan-rekan semua di sini ya, Bapak dan Ibu ingin membuat rata-rata dari aset perbankan misalnya. Bisa buat seperti ini formulanya, simbol-simbol yang dipilih ya, kemudian ditambahkan dan dibagi 5 misalnya, kita akan bisa langsung mengkalkulasikan hasilnya dalam bentuk chart. Ya tentunya ini adalah suatu hal yang tidak dimiliki oleh platform trading lain selain di TradingView ya. Kalau setahu saya sih sampai saat ini ya seperti itu gitu. Chartnya jadi garis saja. Ya sebentar Pak, tadi sempat berubah kan dari 5 detik ya, jadi kembali ke 1 hari, jadi zoomnya belum saya reset barusan. Kalau sekarang sudah normal berarti ya harusnya. Oke. Nah kita lanjut aja ya. Jadi di sini ya, rekan-rekan semua bisa lihat ya bahwa di sini saya sudah membuat formula custom sendiri, yang mana ini tentunya akan bisa bagi rekan-rekan yang kurang lebih, saya pribadi sih tidak terlalu banyak menggunakan fitur ini ya, kalau mau jujur ya. Kenapa? Karena saya tidak terlalu paham mengenai kalkulasi-kalkulasi seperti apa atau kalkulasi khusus tertentu. Jadi kurang lebih sih sebetulnya kalau untuk saya biasanya hanya menggunakan ini untuk melihat average saja gitu. Tapi kalau misalnya ada rekan-rekan yang bisa bikin formula-formula yang unik misalnya dengan menggunakan pangkat, kuadrat dan segala macam itu mungkin bisa lah coba dieksplorasi untuk bisa membuat formula baru dalam menghitung bagaimana cara data direpresentasikan di dalam chart Anda. Nah, kemudian kita juga di sini punya indikator ya. Anda bisa klik di sini indikator. Di sini ada indikator teknikal ya, yang mana indikator teknikal ada bawaan. Di sini adalah built-in dan perpustakaan atau public library, yang mana ini adalah custom. Salah satunya mungkin punya Pak Suwandi dari Elliott Wave Indonesia, itu masuknya ke perpustakaan publik ya, atau custom indikator, yang mana sangat-sangat luar biasa ya. Di sini Anda juga bisa melihat di sini ya, ini EWI punya, yang mana ini adalah custom punyanya Pak Suwandi. Luar biasa sekali Pak Suwandi, termasuk salah satu kontributor script dari Indonesia yang sangat-sangat mumpuni, bahkan bisa sampai membuat atau memaksimalkan fungsionalitas yang ada di TradingView. Kemudian di sini kita pun juga punya chart indikasi atau indikator finansial ya. Meskipun mohon maaf di sini untuk translationnya masih agak sedikit rancu ya, belum selesai semua dikerjakan. Tapi kurang lebih di sini Anda bisa melihat berbagai macam informasi finansial, misalnya katakanlah saya jujur aja saya di sini kurang tahu ya mengenai parameter apa yang biasa digunakan oleh trader-trader saham, karena basically saya sebetulnya adalah seorang trader FX atau forex. Jadi saya coba ambil contoh saja lah ya di sini untuk klik, dan saya juga di sini tidak tahu data yang biasa dipakai, biasanya dividen mungkin ya, apa atau ini deh, EPS terdilusi mungkin di sini bisa dibuka. Sorry, nggak keluar. Oh sorry, ini karena chartnya gabungan. Ini tidak keluar. Sebentar, saya coba bukakan dulu yang saya tidak tahu parameternya. Soalnya kita di sini sebetulnya punya data finansialnya banyak ya. Cuman permasalahannya source data dari IDX-nya itu tidak semuanya muncul atau tidak semuanya ada lengkap seperti ini. Jadi saya harus mencari mana yang muncul, mana yang tidak gitu data finansial. Tapi kurang lebih sih sebetulnya di sini Anda bisa melihat berbagai macam indikator, baik dari sisi teknikal ataupun juga dari sisi finansial tentunya. Dan biasanya pakai apa ya? Kalau misalnya ini, kalau boleh tahu, mungkin rekan-rekan ada yang bisa bantu saya gitu untuk ini
kira-kira biasanya net property, not payable, paid in capital, basic EPS, EBITDA per kuartal. EBITDA tidak ada, laba kotor. Mungkin kita coba cari. Oh sorry, salah. Oke, di sini tidak. Oke, mungkin gini, kalau misalnya karena saya tidak nemu kira-kira data finansial apa yang biasanya dipakai di sini ya. Jadi mungkin kita lanjutkan saja dulu deh, lebih ke arah fungsional saya. Nanti mungkin rekan-rekan bisa coba cari sendiri di sini ya, bahwa kolom finansial yang ada di atas ini adalah untuk EPS ya. Yearly. Oh ya, ada EPS. Mohon maaf saya tidak untuk masalah ini, jadi saya tidak tahu data mana yang biasa dipakai. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini, ini ada data EPS ya, 2017, kemudian data 2018, 2019. Jadi di sini Anda bisa melihat bahwa dengan adanya indikator finansial di sini tentunya bisa membuat Anda bisa membuat analisis yang jauh lebih komprehensif lagi ya, daripada hanya sekedar teknikal. Dan tentunya ini adalah suatu kelebihan juga yang kita punya ya. Mungkin di tempat lain juga ada ya, tapi kurang lebih dengan adanya fitur-fitur tambahan lainnya yang kita sudah miliki dan juga sudah tadi saya jelaskan di awal, ini akan menjadi satu kelebihan dari kita bahwa di TradingView gitu kita bisa mengumpulkan segala macam kebutuhan yang misalnya Anda butuhkan di sini untuk bisa disajikan oleh satu platform yang sama. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melakukan save ya, template indikator di sini Anda bisa buat sendiri. Kalau untuk user dengan skema yang berbayar, di sini tidak ada limitasi mengenai berapa jumlah indikator yang bisa disimpan. Kurang lebih di sini menjadi kemudahan karena Anda bisa juga membuat shortcutnya di sini ya. Misalnya kayak saya di sini buat template yang standar saya untuk presentasi, saya tinggal langsung klik seperti ini, kita bisa pindahkan seperti ini bentukannya, dan yang mana tentunya ini adalah suatu hal yang memudahkan. Dan tadi di sini saya lihat ada yang bertanya kalau misalnya untuk menjelaskan backtest atau forward test. Kalau untuk forward test sebetulnya mungkin definisinya saya kurang paham ya, karena kalau forward test itu kan market berjalan ya. Kalau market berjalan ya tentunya forward test ya manual seperti yang biasa kita lakukan. Tapi kalau untuk backtest, Anda bisa menggunakan fitur putar ulang di sini ya. Disebutnya putar ulang bar, di mana Anda bisa klik di sini, kemudian tentukan titik poinnya ya, misalnya seperti di sini, dan kemudian nanti di sini Anda bisa melihat ada floating tools di sini yang muncul ya, yang mana speednya bisa diatur dan Anda bisa play seperti ini untuk bisa menguji strategi yang Anda miliki. Nah, di sini Anda juga bisa selain bikin play secara otomatis seperti ini untuk bisa mereka ulang pergerakan harga, bisa juga forward seperti ini ya, secara manual diklik. Jadi ini kelebihannya kita karena kita bisa menguji juga langsung strategi kita di sini untuk bisa sebelum digunakan dalam melakukan trading di dalam waktu yang real time tentunya. Nah, kemudian di sini juga kita memiliki berbagai macam tools ya untuk analisis teknikal yang cukup lengkap, di mana semua tools itu adanya di sebelah kiri atau di toolbar sebelah kiri di sini. Anda bisa lihat ada pitchfork dan segala macamnya. Mungkin salah satu nilai plus ya atau keunggulan dari TradingView yang tidak dimiliki oleh platform trading lain adalah kita sudah built-in untuk Elliott Wave dan juga harmonic pattern ya. Jadi buat rekan-rekan yang biasa melakukan trading harmonik, ini akan diberikan kemudahan yang luar biasa karena Anda hanya perlu tinggal menarik seperti ini ya. Angkanya sudah keluar Fibonacci-nya. Jadi Anda bisa lihat sendiri, tidak harus membuat atau tidak harus mengukur semuanya secara manual. Dan misalnya begitu juga untuk rekan-rekan yang melakukan trading dengan Elliott Wave ya, Anda bisa langsung gunakan toolsnya, Anda bisa langsung tarik seperti ini, penomorannya akan langsung muncul dengan otomatis, yang mana di sini kita memiliki berbagai macam opsi
atau bisa diatur juga template-nya, derajatnya, degree-nya ya, kurang lebih bisa diganti menjadi menengah ya, atau primer, atau siklus. Ini akan bisa dilakukan secara otomatis dan bisa di-save sebagai template ya. Jadi ini adalah suatu kelebihan kita bahwa semua tools kit yang kita punya itu akan bisa di-save menjadi sebuah template sehingga bisa menjadi sebuah quick access untuk bisa digunakan di kemudian hari. Nah, kemudian kita juga di sini punya tools yang namanya risk and reward position ya, di mana kita bisa mengukur kurang lebih risikonya. Misalnya katakanlah Anda ingin melakukan pembelian di area ini misalnya ya, Anda bisa ukur berdasarkan Anda akan menempatkan misalnya cut loss atau stop loss-nya misalnya di atas ini. Kemudian targetingnya kurang lebih ke arah support berikutnya misalnya di sini Anda bisa melihat risk and reward-nya berapa ya, yang mana tentunya risk and reward ini atau perbandingan risiko dengan perolehan ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk Anda ketahui sebelum masuk ke dalam pasar. Kenapa? Karena ya tentunya sebelum kita melakukan opening posisi kan kita juga harus tahu apakah trade ini akan bisa berpotensi menghasilkan reward yang cukup baik ataukah tidak. Kemudian posisi yang kita ambil atau harga yang ada, apakah itu memiliki risiko yang jauh lebih besar daripada potensi perolehannya ataukah tidak. Nah, itu ada suatu hal yang perlu untuk kita ukur dan TradingView di sini mengetahui hal tersebut sehingga kita menyediakan built-in tool seperti ini yang bisa diatur dan Anda juga bisa melakukan inputnya. Misalnya di sini besar account Anda berapa, kemudian risikonya berapa. Nanti kita bisa keluarkan di sini untuk visibilitasnya seperti ini untuk statistiknya. Nanti Anda bisa lihat di sini berapa persen dari balance Anda kalau misalnya terkena stop loss atau terkena cut loss. Kemudian berapa persen kemungkinan perolehannya dan berapa jumlah perolehan yang akan Anda dapatkan kalau misalnya katakanlah pergerakan harga akan mencapai target Anda. Jadi ini semuanya tentunya ini adalah hal yang sangat praktis ya. Di sini kalau misalnya jadi kita di sini ya, kalau misalnya Anda katakanlah ya di sini ingin mencoba untuk melakukan banyak, sebetulnya gini ya, kalau misalnya tuh di Indonesia ini karena memang kita masih belum ada tutorialnya ya, saya pun juga sebetulnya di sini sangat mengencourage rekan-rekan untuk bisa juga membantu kita membangun komunitas sendiri di sini, yang mana dalam artian kalau misalnya memang rekan-rekan ada yang berniat untuk katakanlah membuat video untuk mengenai ulasan, ya kita sangat tidak usah ragu-ragu lah ini ya seperti itu. Karena basically mungkin apa yang saya cover di sini kalau misalnya kita bahas dari sisi sahamnya mungkin agak sedikit tidak terlalu meng-cover semua kebutuhan Anda ya. Basically saya di sini hanya mencoba untuk menjelaskan intinya atau dalam artian penggunaan basic-basic saja seperti ini ya. Anda misalnya katakanlah ingin menggunakan retracement, kemudian pitchfork atau gun ya. Di sini Anda bisa juga yang mana tentunya kelebihannya sih sebetulnya ya hanya kita di sini kurang lebih ya lebih bisa dikustomisasi saja. Seperti ini template-nya bisa Anda ganti-ganti ya, kurang lebih memberikan sebuah kepraktisan yang jauh lebih versatile tentunya dibandingkan produk yang lain gitu. Nah, jadi kembali lagi ke topik tadi saya bicarakan, jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang bersedia atau dalam artian sudah menggunakan TradingView ya, kalau misalnya memang mau buat tutorialnya tidak usah ragu-ragu, kita sangat welcome sekali dari TradingView karena kita di sini tujuannya adalah untuk memajukan komunitas dari komunitas trader di Indonesia ya, baik itu dari sisi saham ataupun juga dari sisi forex-nya dan juga bahkan kripto sekalipun ya. Jadi tentunya semakin banyak rekan-rekan yang bergabung bersama kami ya, kita akan semakin senang di sini karena tentunya itu akan bisa memajukan juga trader-trader Indonesia, mudah-mudahan diharapkan bisa ke kancah internasional tentunya. Oke, kita lanjutkan lagi ya mengenai fiturnya. Kemudian mungkin Anda ada yang bertanya kalau toolbar di sebelah kanan ini untuk apa ya. Kalau misalnya toolbar di sebelah kanan ini adalah yang di atas adalah watchlist ya. Mungkin Anda tahu yang namanya watchlist seperti biasa ya. Ini terisi dari berbagai macam quick access saham. Anda bisa cari di sini sahamnya. Anda sebetulnya kalau di sini Anda masukkan satu-satu ya di awalnya tidak bisa secara otomatis langsung loading semua, tapi dalam artian namanya watchlist adalah daftar yang
mungkin perlu untuk atau yang biasa Anda pantau ya. Tapi kelebihannya watchlist kita di sini, kita bisa bikin layoutnya ya. Anda bisa lihat di sini sudah saya save atau sudah saya simpan. Kalau misalnya saya pingin ganti misalnya jadi FX misalnya, kita sudah ada watchlist yang dari FX yang saya sudah buat sebelumnya. Jadi intinya di sini kita juga bisa membuat marking ya dari masing-masing simbolnya. Kita flag misalnya dengan 5 warna di sini, merah, kuning, hijau, ungu dan biru. Tentunya ini akan bisa memberikan akses yang cepat ya. Yang mana dimana kalau misalnya kita hanya ingin melihat dasar ungu misalnya, katakanlah misalnya ungu Anda assign warnanya untuk saham-saham misalnya yang kurang lebih memiliki risk and reward yang positif misalnya. Jadi Anda bisa langsung membuat quick access di sini yang mana ini akan bisa memberikan edge bagi trading Anda tentunya. Dan kemudian di sini ada alert ya. Kalau alert di sini kita pun juga alertnya jauh lebih versatile daripada produk-produk yang lain. Karena apa? Karena saya bisa membuat sebuah garis seperti ini ya. Kemudian saya tinggal klik kanan garisnya, tinggal ditambah di sini ya peringatannya atau buat alertnya, di mana alertnya di sini kita memiliki berbagai macam kondisi yang bisa Anda set sendiri. Yang kelebihan lainnya adalah kita di sini bisa kirimkan melalui URL webhook ya. Webhook itu apa? Jadi katakanlah misalnya Anda punya sebuah grup trading ya, atau dalam artian Anda ingin menjadi seorang edukator gitu, atau Anda ingin menjadi seorang mentor lah kurang lebih, atau mengajar ya, yang mana atau membuat sebuah sinyal provider. Anda bisa gunakan webhook ini sebagai fasilitatornya. Anda bisa koneksikan webhook ini ke dalam third party application seperti Buffer, kemudian EFTT misalnya, atau juga aplikasi yang seperti itu ya, yang bisa membuat blasting email atau blasting notifikasi, di mana Anda bisa membuat alert Anda di sini ya, apabila katakanlah terpicu ya, misalnya katakanlah harganya break ke arah atas dari trendline ini, kemudian ada muncul alertnya, nanti alertnya ini akan bisa di blast ke masing-masing third party application tersebut gitu. Jadi sehingga nanti member-member Anda itu akan bisa mendapatkan informasi yang sama dan juga instan sama seperti pada saat breakout ini terjadi ya. Kemudian yang kedua, kita lanjut lagi di sini bahwa ada jendela data atau data window ya, ini standar saja. Kemudian hotlist, di sini hotlistnya ada, Anda bisa lihat volume gainer atau peraih volume, kemudian yang paling profit ya, profitable di sini, most profitable, kemudian ini di sini most loser. Anda bisa lihat daftarnya. Kemudian juga kalender ekonomi di sini, yang mana lebih, kalau untuk kalender ekonomi karena ini internasional ya, jadi lebih dipengaruhi atau lebih berpengaruh terhadap trader-trader FX dan crypto mungkin. Kemudian di sini ada jendela ide untuk bisa keeping track dari publikasi. Oh ya, saya perlu menjelaskan di sini ya bahwa salah satu fitur utama dari TradingView adalah melakukan publikasi ide di sini ya. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal dan saya sudah contohkan juga tadi, bahwa kalau misalnya Anda melakukan publikasi maka kurang lebih hampir seperti journaling ya. Selain Anda bisa mencari popularitas ya, karena mencari follower tentunya, jumlah like dan segala macamnya, juga membantu komunitas karena juga Anda membagi perakiraan Anda yang Anda miliki mengenai pasar, kemudian strateginya. Yang mana di sini tidak usah ragu-ragu, Anda bisa publikasikan saja, tidak usah takut benar atau salah, karena di sini tujuan kita untuk publikasi ide sebetulnya kurang lebih hampir sama seperti journaling ya. Kemudian Anda juga di sini ada fasilitas rekam ide video, atau Anda bisa membuat recording dalam bentuk video. Dan di sini ya, kalau misalnya untuk pengguna berbayar, Anda bisa ganti-ganti layoutnya seperti yang saya sudah contohkan, bahwa kalau saya di sini menggunakan layout yang 4 ya, bisa diganti menjadi 5, 6 ataupun juga 8. Kemudian kita juga bisa sinkronisasikan seperti ini, di mana Anda bisa lihat bahwa saya buat garis di satu window itu langsung tersinkronisasi ke semua windownya. Yang mana tentunya sebetulnya ini sangat ini ya, kalau untuk saya pribadi ini adalah suatu tools yang sangat bagus. Kenapa? Karena saya bisa membuat analisis ya, baik dari sisi long term
bahkan sampai ke short term sekalipun. Jadi saya bisa lihat, oh kecenderungannya misalnya di mingguan seperti ini, di daily-nya seperti ini, kemudian di hourly-nya seperti ini. Jadi saya bisa drill down sampai ke time frame yang terkecil untuk bisa mencari best possible entries, sebetulnya seperti itu. Nah, kemudian juga di sini kita punya chat room sendiri ya di TradingView untuk bisa saling berinteraksi. Ini adalah semacam quick access lah untuk informasinya. Jadi Anda bisa langsung klik, kemudian nanti akan muncul ada yang screenshot. Ini akan bisa langsung diambil dari sini ya. Jadi tinggal sertakan cuplikan chart di sini, nanti akan langsung masuk ke dalam chart seperti ini ya. Jadi kita di sini memang tujuannya kurang lebih hampir sama seperti yang saya katakan tadi ya. Kita sebetulnya basically adalah sebuah sosial media yang dilengkapi dengan platform yang sangat-sangat canggih gitu. Ya bolehlah bangga sedikit ya. Oke, kemudian di sini ada Japri ya, mungkin kalau ini bisa di skip saja. Dan satu lagi di sini mungkin ini ya, aliran ide. Nah, aliran ide ini apa? Ini adalah suatu tools yang sangat-sangat bermanfaat, terutama bagi Anda yang katakanlah misalnya ingin melihat perbandingan lah atau komparasi dari trader-trader yang lain ya. Anda bisa lihat pada saat saya nyalakan di sini muncul titik-titik di sini ya. Yang mana titik-titik di sini bisa dilihat seperti apa ya. Ini adalah bentukan idenya. Jadi kalau misalnya katakanlah kita coba lihat di sini, mungkin saya ambil punyanya Ibu Juli kali ya. Boleh ya Bu ya? Saya buka idenya. Anda bisa langsung lihat di sini bahwa kurang lebih di sini langsung dibuka ya. Jadi dalam chart Anda bisa lihat ada titiknya, Anda bisa langsung klik dan Anda bisa langsung lihat, oh ternyata Ibu Juli buat analisis seperti ini gitu. Nanti kita kita tinggal ambil momennya deh gitu kan. Jadi ini adalah sebuah chart yang tentunya ya akan sangat membantu bagi Anda apabila Anda ingin mendapatkan berbagai macam pandangan ya untuk membantu analisis Anda gitu. Tentunya kan di sini kita bisa saling-saling berinteraksi ya. Baik itu secara langsung melalui chat atau obrolan ya, ataupun juga melalui chart seperti ini. Karena tentunya kan kalau misalnya kita bisa melihat, katakanlah misalnya saya sudah buka idenya Ibu Juli misalnya kan, kemudian saya tidak, katakanlah misalnya saya punya masukan, saya bisa langsung utarakan di komentar di sini kan ya. Jadi ini adalah suatu platform yang sangat-sangat bagus sebetulnya dan sangat-sangat versatile tentunya untuk bisa Anda gunakan, yang mana selain dari tools yang tadi saya sudah sebutkan di sini ya, kita memiliki berbagai macam tools, kemudian juga fundamentalnya kita bisa lihat ya, kemudian teknikalnya kita bisa gunakan custom. Misalnya salah satunya yang mumpuni di sini adalah punyanya Pak Suwandi ya dari Elliott Wave Indonesia, yang mana tentunya itu juga akan sangat membantu. Selain itu ditambah dengan interaksi seperti ini akan sangat bisa mematangkan Anda menjadi seorang trader yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya tentunya. Dan kemudian kalau misalnya Anda di sini ingin melakukan penyimpanan save atau save layout ya, bisa dari sini. Ada beberapa layout yang bisa Anda save, bisa auto save otomatis setiap 5 menit, ataupun juga nanti bisa Anda share di sini kepada user-user yang lain, atau katakanlah rekan-rekan Anda yang lain di sini apabila Anda nyalakan tombol berbaginya di sini ya. Tapi kalau misalnya tidak, chart ini hanya bisa diakses oleh Anda sendiri. Kemudian di sini ada alert ya, atau pemberitahuan, ada apa saja, misalnya siapa yang setuju terhadap ide Anda, siapa yang follow Anda bisa lihat di sini. Ini standar fitur sosial media. Dan kita juga sebetulnya di sini punya panel order. Kalau misalnya sementara ini masih belum ada ya broker yang terhubung di sini, tapi kurang lebih kita saat ini sedang menjalankan atau sedang dalam fase testing dengan Philips Sekuritas Indonesia. Jadi mungkin kita harapkan di tahun ini Philips Sekuritas sudah bisa terintegrasi untuk bisa membuat nasabahnya untuk bisa terintegrasi langsung dan juga melakukan trading langsung di TradingView. Tapi untuk sementara ini memang masih belum ada ya. Jadi harap bersabar saja dulu sampai integrasi dengan Philips-nya rampung. Nah, mungkin di sini kalau dari sisi di bawah sini toolbar bawah ya. Ini juga ada beberapa menu. Anda bisa lihat di sini ada penyaring saham, yang mana ini sebetulnya tidak hanya saham saja Anda bisa pilih.
penyaring saham, penyaring forex atau penyaring kripto yang mana untuk screenernya. Nah, ini screener lah kurang lebih ya. Kalau misalnya Anda lebih biasanya lebih akrab dengan istilah screener ya. Anda bisa langsung coba buka screenernya di sini, di mana toolsnya sama seperti apa yang Anda dapatkan di screener di halaman utama. Tentunya Anda bisa pilih di sini ya indikasi-indikasinya ataupun juga parameter-parameter yang ingin Anda gunakan. Yang mana tentunya kan kalau misalnya Anda bisa melihat screenernya langsung di sini ya, ini kan Anda bisa langsung buka chartnya seperti apa di atas, yang mana itu akan sangat-sangat praktis untuk digunakan. Kemudian juga di sini favoritnya Pak Suandi, editor Pine ya, di sini untuk bisa melakukan komposisi atau membuat sebuah indikator custom bagi Anda yang mungkin hobi juga untuk melakukan coding ya, bisa membuat indikator-indikator custom di sini, yang mana tentunya indikator custom itu juga bisa dipublikasikan, yang mana bisa digunakan juga tentunya untuk bisa mendapatkan follower. Di sini juga kita punya strategi tester ya. Jadi kalau misalnya ada dua hal di sini yang kita punya, yaitu indikator dan strategi. Bedanya adalah kalau strategi ini adalah kita bisa menguji. Misalnya katakanlah Anda membuat bukan robot untuk trading sih sebetulnya, tapi kurang lebih formatnya hampir sama, di mana strategi itu akan menguji buy atau sell ya, strategi buy atau sell. Misalnya katakanlah di sini saya punya strateginya mungkin saya tidak ada punya strategi di sini. Tapi kurang lebih sebetulnya kalau untuk strategi ini adalah seperti semacam backtesting dari automation project yang Anda punya. Jadi katakanlah misalnya Anda membuat custom indikator, kemudian indikator tersebut Anda buat ada sinyal untuk buy dengan sell-nya, itu bisa langsung diuji strateginya di sini ya, atau diuji di mana kita bisa langsung melihat resultnya atau hasilnya seperti apa, apakah itu profitable ataukah tidak. Tapi mungkin itu nanti akan saya bahas kalau misalnya memang ada yang berminat, bisa langsung japri saja karena ini akan memakan waktu cukup lama ya. Dan kemudian yang terakhir di sini tadi sudah saya buka adalah panel trading, yang mana sementara ini masih belum ada atau belum ada yang terkoneksi dengan kita. Nah, kemudian di sini kalau misalnya katakanlah rekan-rekan bertanya, saya sudah daftar nih gitu ya ke TradingView gitu, tapi kok tidak bisa membuka chart saham gitu ya. Karena mohon maaf ya, karena untuk sementara ini chart saham dari TradingView itu memang kurang lebih hanya tersedia untuk user yang berbayar saja ya. Tapi kita punya rencana untuk bisa buka data delay-nya atau data tertundanya ke seluruh pengguna, baik itu berbayar ataupun juga gratis. Meski demikian kita masih belum bisa memberikan estimasinya kapan ya. Jadi basically Anda di sini hanya perlu untuk mencari atau menggunakan salah satu plan berbayar kita di sini untuk bisa membuka akses ke data-data IDX. Dan kalau misalnya rekan-rekan ada yang ingin menggunakan data real time ya, Anda bisa langsung mendaftar di sini, yang mana nanti pendaftarannya akan langsung di-redirect ke bursa yang bersangkutan, di mana Anda bisa melihat di sini bahwa untuk IDX ya biayanya sekarang $10 untuk data real time. Tapi kalau misalnya tidak pun juga tidak masalah ya, karena kita di sini tetap menyediakan data bagi pengguna berbayar ya, tentunya dalam bentuk delay 10 menit ya. Jadi basically kalau misalnya 10 menit selama Anda melakukan analisis atau trade di atas 10 menit ya, tentunya tidak masalah, dan data real time pun juga sebetulnya tidak akan terlalu diperlukan sebetulnya. Tapi kurang lebih ya itu tergantung preferensi Anda masing-masing lah ya. Tapi intinya adalah yang ingin saya utarakan di sini bahwa semua yang Anda butuhkan untuk bisa melakukan analisis dari baik itu secara fundamental ataupun juga dari secara teknikal itu kita miliki atau kita punya di TradingView ini. Anda bisa lihat di sini kalender perolehan pun atau earning juga ada ya. Earningnya di sini, reportnya bahkan yang sebelumnya juga ada, dividennya juga ada, yang mana tentunya ini bisa menjadi informasi tambahan bagi Anda yang tentunya juga ini bisa membantu Anda untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi pasar saat ini, baik itu terhadap suatu market tertentu atau aset kelas tertentu ataupun juga bahkan secara global.
Oke, mungkin kalau dari sisi pembahasan fiturnya ya, kurang lebih hampir semuanya sudah saya cover ya, karena basically sebetulnya kalau untuk TradingView asal Anda cukup menyediakan waktu sekitar 2 jam per hari ya sebetulnya, atau mungkin kurang lebih 1 jam sehari untuk bisa uh, menggunakan ini, boleh tanya ke rekan-rekan dari Elliott Wave Indonesia ataupun juga uh, ke rekan-rekan dari Wisdom and Invest ya, boleh ditanya seperti apa sih pengalaman menggunakan TradingView gitu. Mungkin mereka akan menjawab bahwa membutuhkan waktu untuk terbiasanya itu tidak lama ya, mungkin hanya 1 atau 2, paling lama 1 bulan ya. Karena kita di sini fiturnya sangat user friendly, selama Anda um, bisa atau mengeksplorasi fitur-fitur kita di sini, coba iseng-iseng klik 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 klik, lama-lama pasti akan tahu gitu, karena pada saat nanti menu-menunya terbuka, kita akan langsung bisa mendapatkan deskripsi yang sangat jelas mengenai tools apa yang sedang Anda klik pada saat itu ya. Termasuk bahkan di sini untuk teks, misalnya membuat teks saja di sini kita sudah lengkap ya posisinya. Jadi Anda sangat-sangat versatile, mau ngapain di dalam chart itu bisa kita fasilitasi ya. Oke, mungkin kalau dari saya sih sementara ini sekian dulu kali ya untuk teknikalnya. Mungkin saya akan kembalikan dulu ke Ibu Foni ya untuk membahas mengenai schedule berikutnya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Adit. Jadi ini Pak Adit untuk sesi yang informasi tools ini udah selesai ya. Nah, nanti teman-teman tahan dulu karena setelah ini kita akan bahas untuk penggunaan yang forex. Betul ya, Pak? Sorry. Betul sekali Bu. Baik. Nah, sekarang saya akan pindahkan dulu presenternya ke Bu Juli ya, Pak Adit ya. Iya, silakan. Oke, teman-teman. Perkenalkan. Oke. Perkenalkan ini adalah Miss Julie. Nanti Miss Julie yang akan sharing untuk saham dan penggunaan tools Elliott Wave. Oke, ini dia. Tip. Miss Julie sendiri adalah seorang pengajar, khususnya di tim Wisdom and Invest. Kita mengkhususkan diri untuk sharing kepada teman-teman dari Basic Trader. Basic Trader online class. Maksudnya ini gimana? Maksudnya ini adalah kelas yang diperuntukkan bagi teman-teman yang baru mau belajar trading, terutama saham ya. Kita akan sharing mulai dari basic banget, ataupun untuk teman-teman yang mau mengulang biar basicnya kuat. Kuncinya apa? Kuncinya kita akan bahas tools-tools yang simpel yang teman-teman bisa pakai untuk cuan. Oke, kemudian tentang basic class ini kita juga ada kasih promo khusus untuk hari ini. Bagi teman-teman yang hari ini mendaftar, ya teman-teman akan dapat kesempatan. Kita akan pilih 1 orang pemenang, ya, untuk mendapatkan free akun TradingView. Jadi cepetan ya, kontak nomor yang ada di sana. 0819 0506 8073. Dan sekarang Miss Julie silakan untuk menginformasikan ke kita bagaimana sih cara penggunaan tools EWI supaya nanti teman-teman yang di sini ketika sudah mendapatkan free toolsnya bisa menggunakannya dengan baik. Tempat dan waktu dipersilakan ya Miss. Oke, thank you Fon. Jadi yang belum kenal, salam kenal dulu ya. Saya Julie, yang seperti yang tadi udah disampaikan sama Foni. Jadi hari ini sorry juga saya hari ini pakainya gadget ya. Saya nggak pakai laptop karena takut jaringan internetnya, jaringan wifi-nya lagi nggak benar. Jadi saya kalau dari handphone saya bisa pakai data biar nggak keputus di tengah. Nah ini yang saya tes dulu ya untuk layar, kelihatan kan ya, Fon dan teman-teman, jelas ya? Oke, kelihatan. Oke. Jelas. Nah ini ya, jadi kalau cara menambahkan indikatornya itu nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut di grup.
atau nanti bisa tanya Foni atau Pak Aditnya atau Pak Suwandi untuk cara penambahan indikatornya. Ini saya contohnya pakai chart Wika, dan ini tampilan dari handphone ya. Enaknya TradingView ini enaknya seperti ini. Kita bisa buka dari handphone, bisa buka dari laptop. Jadi kalau dari handphone pun tampilannya sama persis dan dia ada auto save-nya. Jadi misalnya kalau salah 2 menit ya dia automatic save. Nah jadi kalau misalnya nanti kita udah gambar-gambar, dia otomatis akan ke save sendiri. Kita mau buka di handphone atau maupun buka di laptop, tampilannya akan sama. Nah, untuk tools EWI sendiri ini ya tools EWI-nya, dia ada setelannya sendiri. Tapi saya nggak akan jelaskan detail lah ya, saya cuma jelaskan cara baca dari tools EWI ini. Yang bentuknya seperti selendang itu, dari sini kan kelihatan ya, ada bentuk selendang. Kalau nggak nih saya tutup dulu selendangnya, trennya. Nah ini yang bentuknya seperti selendang ini. Dia sifatnya seperti MA, tapi rumusannya berbeda. Kalau dia warna merah, dia selendangnya merah itu menunjukkan trennya sedang turun. Kalau hijau, dia trennya sedang naik. Simpelnya seperti itu. Untuk area SND sendiri, itu supply and demand ya. Jadi supply and demand itu sifatnya seperti support dan resist. Kalau supply itu yang kotak merah, demand itu yang kotak hijau. Jadi terus ini ada yang gambarnya seperti jempol. Kalau dia keluar tanda jempol ke bawah itu artinya trennya akan berlanjut turun. Kalau tulisannya BD itu artinya buy on demand. SS itu sell on supply. Nah, di sini ada keluar BOM juga. BOM itu artinya dia secara tren di 3 time frame itu searah. Berarti konfirmasi akan lanjut. Trennya naik. Kalau yang jempol itu konfirmasi trennya hanya di 2 time frame. Jadi BOM itu lebih ini ya, lebih oke lagi. Artinya dia bullish, benar-benar bullish gitu di 3 time frame. Nah ini enaknya, jadi kita gampang sekali bisa langsung keluar sinyal seperti ini. Kan kita kadang suka bingung ya, aduh ini udah mau lanjut apa enggak ya. Nanti begitu di sell, ternyata sahamnya naik lagi. Begitu dibeli, dia malah mau turun. Nah ini, jadi dengan tools EWI ini sangat membantu sekali buat kita mengambil keputusan. Seperti itu. Untuk detailnya nanti mungkin bisa juga dengan Pak Suwandi langsung. Apa ada pertanyaan atau gimana? Foni, dari Foni mau saya lanjutin lebih lanjut atau mau ini Fon? Boleh. Ada yang perlu ditambahin? Contoh, kasih ini aja Miss, kasih bocoran kita. Misalnya nih kita mau spotting saham yang bagus itu seperti apa, simpelnya aja. Karena toh teman-teman yang nanti di basic class juga akan di-sharingkan ilmu ini juga kan ya? Iya betul. Oke, silakan ya Miss. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, ini mumpung sesi ini singkat ya, jadi kita hanya jelasin untuk EWI-nya aja, limit Juli. Yang mau tanya sekarang boleh diketikkan aja pertanyaannya. Thank you. Lanjut Miss. Oke, cara spotting. Cara spotting sahamnya terutama tentu dari bentuk selendangnya dulu ya. Dari bentuk selendangnya atau dari area demand-nya. Jadi misalnya kita udah ada sahamnya nih turun-turun, selendangnya mulai merah mengecil itu, lalu dia juga ada di area demand, artinya kita udah boleh entry sebetulnya dari sana. Nah, untuk melihat kelanjutan trennya, yang dari tanda jempol dan tanda si bomnya itu tadi. Seperti itu. Gampang kok ini cara lihatnya ya. Jadi begitu lihat selendangnya hijau, bentuk candle bullish, dia ada di area demand, itu sebenarnya kita udah boleh masuk entry di sana. Kalau mau saya cekin saham-saham lain kalau ada yang mau. BBRI, oke. Indikator EWI gimana cara dapatnya? Itu nanti dikasih gratis kalau nggak salah yang daftar ya.
Ya, kita Nanti akan lanjut. kasih free ya. Kita akan kasih free 1 bulan untuk penggunaannya kepada teman-teman. Karena ini memang tools berbayar. Jadi thank you banget. Kita udah di-support oleh EWI. Untuk teman-teman di sini bisa coba free selama 1 bulan. Nanti kan teman-teman bisa lihat sendiri penggunaannya simple. Oke, saya ngalah dulu deh sama yang ulang tahun hari ini. Bahas Antam aja dulu, Miss. BBRI lupakan dulu sejenak. Oh iya, Bu Ci Susan ya, happy birthday Ci. Oke, Antam ya, Antam. Aneka, ini Antam. Tuh keluar jempol Ci. Selendang kelihatan ya dari selendangnya. Ini di sini, selendangnya dia udah mulai berubah nih, udah crossing. Dia besoknya langsung naik. Nah, di sini dia mungkin sideway dulu. Ada tulisan BD artinya buy on demand. Jadi kita cari area demand-nya di mana. Dan ini ada keluar jempol. Artinya di 2 time frame sudah konfirmasi bahwa dia trennya bagus, membaik. Nah, lalu akhirnya lanjut kan. Nah, ini udah lewat dari area supply ini. Berarti kemungkinan mau melanjutkan trennya ini. Cuma memang ANTM itu sahamnya agak lemot ya. Ini mesti pakai ekstra sabar di sana. Seperti itu. Gampang kan ya? Tuh lihat selendangnya. Selendangnya belum berubah ke merah ya dari sini ya. Dari sini hijau. Dia masih hijau-hijau. Sempat menjadi merah dikit tapi balik lagi hijau. Sampai sekarang masih hijau dan melebar tuh. Masih masih hijau dan melebar selendangnya. Untuk BBRI selendangnya dia masih hijau, jadi kemungkinan bisa aja dia koreksi. Selendang itu bisa jadi seperti support juga ya. Seperti itu. Ini ada keluar jempol, jadi kemungkinan BBRI masih akan kembali testing supportnya. Dia kalau misalnya berhasil dia akan naik lagi. Kalau dia nggak berhasil berarti nanti akan muncul selendangnya mulai mengecil dan berubah menjadi merah. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada akan saya kembalikan. EWI bagusnya paling cocok dimulai dari time frame berapa, Bu? Bisa untuk semua time frame. Saya tes ya di time frame selanjutnya. Tapi fungsinya tools EWI ini justru kita nggak perlu repot-repot ubah-ubah time frame lagi karena si jempol dan si bomnya itu udah menunjukkan ya bahwa time frame-nya searah. Tapi kalau kita mau cek lagi bisa misalnya mau time frame 4 jam. Sini udah mulai ya tuh. Jadi dari selendangnya mulai berubah hijau. Sorry, ini tampilannya. Nah, ini. Nah, dari sini ya, udah mulai berubah hijau, dia trennya naik. Jadi selendangnya berubah menjadi hijau dan apalagi semakin membuka itu semakin baik. Kalau dia selendangnya menjadi merah, mengecil, itu agak kurang. Ini ada area supply dan demand juga berlaku sebagai support dan resist. Contoh lagi time frame lainnya 1 jam ya. Saya jarang sih pakai time frame kecil. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kelihatan ya, di time frame 1 hour, selendangnya berubah menjadi hijau di sini, naik. Begitu di sini udah mulai menjadi merah. Ini kalau dia lagi merah hijau itu berarti kemungkinan dia lagi sideways. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan lain? Akurasinya berapa persen? Kembali lagi, semua tools sebaik apapun dan sebagus apapun itu tergantung sama penggunanya. Jadi kuncinya adalah di the man behind the gun. Kalau dikasih senjata sebagus apapun, sekeren apapun,
kalau man behind the gun-nya itu nggak ahli, nggak bisa dan nggak ngerti cara penggunaannya, itu sama aja ya. Jadi mau tuh sesederhana apapun, tapi kalau man behind the gun-nya memang terlatih, memang bisa, itu pasti hasilnya juga akan bagus. Seperti itu. Bitcoin, binary, kripto, kalau itu saya agak kurang tahu ya, karena saya nggak main forex. Forexnya cuma baru di XAU, USD, saya nggak main yang macam-macam, belum ahli. Jadi mungkin bisa tanya sama Pak Adit kalau begitu, atau Pak Suwandinya langsung. Kalau Pak Suwandi itu memang ahlinya tuh di forex juga. Suara saya nggak ada, Pak Teddy. Mungkin Pak Teddy-nya nggak klik gagang telepon ya. Kalau dot-dot yang kayak parabol, fungsinya untuk apa? Sudah multi time frame. Ada suara ya? Oke. Oke, berarti udah. Apakah nggak ada pertanyaan lain mengenai tools EWI? Itu saya cuma ini singkat aja, karena waktunya juga terbatas. Lebih enak langsung aja dicoba. Jadi lebih Jangan keluar nanti suara kalau dulu mau. ya. Oke, ya Kon. Sorry, suara saya kelolosan. Ya udah nggak apa-apa nih. Untuk penjelasan ini saya rasa udah cukup jelas. Nanti kalau teman-teman yang memang mau tahu lebih lanjut, karena kan kabar baiknya teman-teman semua dapat loh tuh ini 1 bulan bisa dipakai nanti per Juli ya teman-teman ya. So nantikan aja, kita akan sharing di channel juga. Teman-teman akan di-invite ya. Kemudian kalau ada tools ini bisa nggak jantungan dong kalau trading. Sebenarnya gini ya, kita kalau mau trading itu mau seperti apapun kerennya tools, itu balik lagi seperti yang Miss Julie bilang, the man behind the gun. Kalau kita memang orangnya panikan, itu akan mudah panik. 3 bulan dong free-nya. Aduh, Bapak, Belanda minta gedung deh ya. Nah, jadi gini, channelnya nanti kita akan ketikkan setelah ini. Kita akan jawab dulu ya, perihal kelas basic ya. Basic kita boleh Miss, tolong tayangkan lagi iklannya tadi. Langsung aja saya sebut iklannya. Ya. Ibu-ibu jangan ditawar, Pak. Kita biasa nawar, Pak. Ya. Baik, Basic Trader Online Class. Jadi Anda bisa kontak ke nomor saya di 0819 0506 8073. Nah, kelas ini dikhususkan ya, ini pembahasannya saham ya, teman-teman. Jadi akan di-sharingkan bagaimana cara penggunaan saham, tools-toolsnya, kemudian juga narik support resistance secara mandiri, kemudian teknik dasarnya. Apakah ada kelas intermediate dan advance? Ada Pak, namun nanti pengajarnya kita khususkan lagi ya. Kita akan hadirkan memang teman-teman yang bisa sharing supaya gini. Prinsipnya ya, ketika kita kalau mau belajar sesuatu gitu ya, yang penting guru atau mentor yang ngajar itu tuh sabar. Jadi kami suka sekali mencari orang-orang yang istilahnya yang punya kesabaran tinggi supaya apa? Supaya bisa transfer ilmunya masuk ke teman-teman. Karena setiap orang kan cara belajar beda-beda. Kemudian juga kecepatan belajar beda-beda ya. Nah, sehingga kita bisa langsung memastikan bahwa kurang lebih pesertanya nangkep lah materinya. Jangan sampai ikut tapi tidak dapat sesuatu gitu kan, sangat disayangkan ya. Nah, kalau Miss Julie ini sebenarnya ya banyak sekali yang bertanya, ini berapa lama trading? Sebenarnya gini sih, kalau ditanya berapa lama trading nanti Miss Julie bisa bahas ya, kita di sesi lain. Nah, namun yang pastinya satu sih, Miss Julie ini ketika ngajar sabar, dan banyak sekali teman-teman ya, murid-muridnya, itu yang nangkepnya cepat gitu loh. Dari yang nggak ngerti sampai akhirnya, oh bisa trading sendiri. Oke, kemudian apalagi? Tadi untuk akurasi. Saya selalu bilang gini, kalau namanya kita udah bilang tools ini akurasinya berapa, itu kan yang make siapa? Tergantung. Jadi saya lebih mengundang teman-teman, buktiin sendiri deh toolsnya. Teman-teman mau trading gimana apapun kan bisa. Karena kan nanti teman-teman yang langsung gunakan ya.
Harga untuk hari ini tetap sama Pak, namun 199.000 ya. Nah, namun kabar baiknya adalah yang hari ini nanti mendaftar, kita kan misalnya ada beberapa orang nih, kita akan pilih satu orang yang beruntung untuk mendapatkan free trading view. Oke? Ya, nah Miss Julie ada lagi yang mau disampaikan? Kalau enggak kita mau lanjut dulu ke Pak Adit supaya teman-teman bisa cuan juga nih dari forex. Udah cukup, Pon. Boleh dilanjutkan ke Pak Adit. Oke, boleh dilanjutkan Pak Adit ya. Nah, free trading view-nya berapa lama? Free trading view-nya kita akan kasih dulu sebulan, kemudian nanti kita akan review. Jika Bapak atau Ibu yang mengikuti itu rajin, itu bisa diperpanjang. Dan sekalian ya, saya mau mengumumkan juga kepada teman-teman yang ikut basic class. Sebentar, saya lihat dulu. Orangnya ada nggak ya di sini? Ya, saya mau umumkan pemenang basic class. Jadi kita di basic class ini ya, setelah ada materinya itu berjalan 4 kali, setiap minggu sekali. Setelah itu kita ada PR. Jadi ketika teman-teman yang ikut di kelas itu rajin, kita kan pantau nih ya. Kita akan kasih hadiah nih. Selamat ya, Handikin Setiawan, kamu dapat tools trading view gratis dari Wisdom Insight. Hore, aku buka mic-nya dulu nih, benar. Kian, gimana perasaannya? Senang sekali, thank you, Foni, Julie. Ajarin lagi nanti ya. Boleh. Gimana nih setelah belajar di Wisdom Insight? Jadi lebih ngerti ke dalam ngambil keputusan, baik itu yang keputusan akhirnya berhasil maupun nggak berhasil. Tapi jadi lebih confident lah, maksudnya kenapa salah, kenapa benar, jadi bukan tentang itu yang bikin gagal ya. Suaranya putus-putus nih Kin. Gak apa-apa, yang penting yang saya tahu kamu juga udah cuan ya kemarin-kemarin ya. Nanti ingat traktir kita yakin ya. Oke deh, selamat. Terus ada juga Yuanita. Nah, kenapa sih mereka bisa menang teman-teman? Karena mereka rajin banget bikin PR. Namun yang belum dapat, belum disebut, jangan sedih, masih ada. Nanti saya akan umumkan pemenang lainnya. Bukan hari ini kita pilih 2 dulu. Oke, sip, saya close ini. Kalau mau belajar Elliott Wave, oke, pertanyaan yang lain nanti dipending dulu ya, yang tidak berkaitan dengan trading view. Mau belajar Elliott Wave, memang saya sarankan ke Pak Suwandi, saya sendiri ya. Karena beliau ngajarnya juga sama lagi, beliau sangat sabar, teman-teman, itu yang penting. Sehingga ketika kita mengulang materi segala macam itu sangat nyaman ya. Nah, nanti next ya kita bahas. Oke, sekarang kita kembalikan dulu ya ke Pak Adit ya, karena saya udah nggak tahan lagi nih. Pengen cuan dari forex dan komoditas ya Pak. Gimana Pak Adit? Sebentar, saya kembalikan dulu ke Pak Adit nih, presenternya. Sebentar. Oke, Pak Adit. Ini sudah nih Pak, coba dites dulu layarnya Pak. Oke, siap. Apakah layar saya sudah muncul, Bu? Oke, sudah Pak. Ini langsung aja ya Pak ya. Saya mute-nya saya ya. Oke. Silakan saya kembalikan ke Pak Adit. Thank you. Halo, balik lagi saya ke sini rekan-rekan semua. Sebelumnya saya coba untuk address dulu beberapa pertanyaan ya. Di sini mungkin lebih ke arah pertanyaan mengenai pro ya, dan juga bagaimana mengakses data IDX atau data-data saham. Nah, kalau untuk IDX ya, sebetulnya asal Bapak dan Ibu menggunakan akun pro saja ya, yang paling murah, itu sudah bisa mengakses data-data saham IDX, tapi delay 10 menit. Nah, kalau misalnya Bapak atau Ibu ingin menggunakan data yang real time, baru nanti akan dikenakan tambahan biaya sebesar $10.
Nah, kenapa $10? Itu adalah biaya yang diminta oleh IDX-nya secara langsung gitu. Jadi itu adalah namanya disebutnya biaya data interaktif atau seperti itulah kalau saya nggak salah. Bisa dicek nanti di websitenya IDX-nya. Memang biayanya $10 untuk per pengguna. Jadi nanti kalau misalnya memang mau menggunakan data real time, rekan-rekan itu perlu untuk mengisi dulu untuk sebuah form ya. Ada perjanjiannya, ya betul sekali untuk ada datanya, form yang harus diisi. Jadi nanti nanti itu akan diajukan ke IDX secara langsung, yang mana tentunya apabila sudah melakukan pembayaran baru akan dibukakan data real time-nya. Jadi basically sekarang ini memang kalau saya boleh jujur ya, untuk data-data saham IDX ini agak sedikit aneh ya, karena per tahun ini 2020 aturannya jadi semakin ketat yang pertama, terus yang kedua harganya jadi semakin mahal. Jadi yang tadinya hanya $5 sekarang jadi $10 untuk data real time-nya. Tapi kalau misalnya memang rekan-rekan tidak membutuhkan data real time, sebetulnya hanya untuk mendaftar dengan menggunakan account Pro saja, itu sudah bisa untuk melakukan aksesnya. Ya, harganya mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat di halaman harga akun ya, masuk ke dari halaman utama dulu, tinggal scroll ke bawah, bisa lihat di sini. Untuk harganya yaitu $155 per tahun ya. Kalau misalnya per bulannya mungkin sekitar $20 lah. Jadi sebetulnya tidak terlalu mahal juga sih kalau misalnya untuk account Pro. Jadi tidak usah menggunakan yang Pro Plus atau yang Premium ya. Kalau misalnya hanya untuk melihat data saham, kita mungkin hanya dengan Pro saja itu juga sudah cukup ya. Cuman saya ada sedikit teaser nih atau sedikit bocoran ya. Mungkin kalau untuk Anda yang katakanlah misalnya kedepannya lah gitu ya, kedepannya katakanlah mau bersabar dulu untuk sementara, mungkin kita ada plan sebetulnya untuk kedepannya untuk bisa membukakan akses data saham secara gratis, tapi meskipun demikian tentunya pasti datanya adalah delay ya. Nah kalau misalnya untuk Anda yang katakanlah pengen delaynya seperti sekarang 10 menit ya, kalau misalnya data nanti kalau tidak salah ya, kedepannya itu akan membuka data EOD, end of day, bukan delay, end of day. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan yang Pro di sini, itu akan delaynya hanya 10 menit ya. Dan tentunya kalau misalnya menggunakan yang real time itu tetap harus mengisi perjanjian ke BEI, kemudian juga membayar sebesar $10 untuk tambahannya. Nah, kemudian kalau misalnya di sini ada tadi juga yang nanya apakah Elliott toolsnya dari Elliott Wave Indonesia bisa digunakan untuk market yang lain, misalnya katakanlah forex atau kripto misalnya ya. Kalau misalnya untuk forex saya bisa bilang dengan positif ya, itu toolsnya bisa untuk digunakan. Kenapa? Karena Anda bisa lihat di sini ya. Mungkin kalau forex saya lebih lancar untuk menjelaskannya. Ini adalah sebuah marking yang sudah saya buat ya sebelumnya di pair Canadian Dollar Swiss. Yang mana kalau misalnya saya coba buka toolsnya buatan Pak Suwandi, tools EWI ini, Anda bisa lihat bahwa tools ini juga respect terhadap area yang sudah saya marking secara manual. Jadi kurang lebih sebetulnya kalau misalnya di sini ya, saya bisa mengatakan bahwa tools ini sangat versatile juga, sesuai dengan semangatnya dari TradingView. Jadi bisa digunakan di across market ya. Jadi tidak hanya di forex, tidak hanya di saham, juga bisa digunakan untuk kripto. Anda bisa lihat di sini bahwa markingnya ya kalau dibilang akurat berapa persen bisa dicoba sendiri ya, tapi kalau saya pribadi selama sesuai dengan tadi yang disebutkan oleh Ibu Juli ataupun juga Ibu Foni, bahwa selama kita tahu di mana untuk melakukan eksekusinya, ini tuh akan sangat-sangat membantu ya. Contohnya seperti di sini Anda bisa lihat bahwa di marking atau di area yang sudah saya marking ini sangat menunjukkan bahwa biasnya sudah cukup jelas untuk mengambil ke arah buy di sini ya. Jadi kurang lebih kalau misalnya dibilang sangat membantu, ini adalah tools yang luar biasa kalau untuk saya pribadi. Bukan dan juga dari sisi kemampuan untuk membuat analisisnya ya, ini sangat-sangat luar biasa. Anda bisa lihat sendiri di sini. Tadinya saya matikan kan di sini ya, tidak ada blank. Ini
adalah yang di chart ini adalah marking yang saya buat secara manual. Kalau misalnya kita buat atau gunakan EWI ini, ya, hanya tinggal dinyalakan areanya, Anda bisa lihat bahwa markingnya kurang lebih hampir 90% spot on ya dengan apa yang kita lihat di dalam pasar secara manual. Jadi kurang lebih sebetulnya kalau saya katakan di sini ini adalah tools yang sangat-sangat luar biasa ya. Nah, dan saya jujur aja sebagai seorang yang bekerja di TradingView, saya angkat topi dengan Pak Suwandi dan kemampuannya dalam membuat coding, karena tools yang dibuat oleh Pak Suwandi ini sebetulnya skalanya skala internasional ya. Cuman masih belum sukses aja saya untuk ngebujuk Pak Suwandi untuk go internasional. Mungkin kedepannya Pak Suwandi sudah mulai mempertimbangkan ya untuk bisa menggunakan toolsnya atau promo toolsnya secara internasional atau keluar gitu. Di sini kalau misalnya ditanya untuk Bitcoin misalnya penggunaannya untuk kripto seperti apa, Anda bisa lihat sendiri ya untuk marking areanya, ya supportnya di mana, resistennya di mana. Ya tentunya kembali lagi yang namanya sebuah tools itu tetap akan jadi sebuah tools ya, tapi kurang lebih ya dengan adanya atau dengan didukung sebuah tools yang mumpuni itu akan bisa membantu Anda untuk mempermudah dalam mengambil keputusan tentunya ya. Di sini ada sinyal, ada filter, ada di sini ada auto SR big player. Ini adalah suatu algoritma yang sangat-sangat luar biasa ya, yang mana ini codingnya saya tahu sekali bahwa ini adalah sebuah coding yang sangat-sangat rumit ya, yang mana tentunya kerumitan di back end di coding itu akan memberikan kemudahan bagi trader atau penggunanya gitu. Oke, nah, betul sekali kalau misalnya untuk tools di sini sangat keren lah kalau ini kalau saya bilang di sini. Dan di sini saya juga tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Kalau untuk barangkali kalau rekan-rekan ada yang ingin tanya lagi mengenai ini, mengenai trading atau TradingView ataupun juga mengenai tools yang ada, boleh langsung ditanya aja. Di sini kalau misalnya tanya ada dot-dot buat parabolik, saya jujur aja kalau untuk ini penjelasan per masing-masingnya mungkin bisa langsung ditanya ke Pak Suwandi ya. Berarti kalau semakin kuat kotaknya semakin kuat trennya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya untuk penggunaan tool seperti ini, jadi Anda bisa lihat bahwa semakin besar area support dan resisten, yaitu biasanya adalah semakin besar juga gitu apa namanya aktivitas trading yang ada di dalam area-area tersebut gitu. Pak Jericho mengatakan lihat di TFH4-nya untuk instrumen apa ya? BTC ini atau Bitcoin? Bitcoin, sorry sebentar. Oh FX, oke FX. Kalau FX mungkin saya ambil apa ya? GU mungkin? GU kita coba. Saya tidak buat di H4 jadi sebentar. Saya buat ini. Toolsnya saya coba nyalakan dulu. Mana tadi? Loh, kalau kepencet hapus. Saya coba sebentar ya. Tadi mana toolsnya? Oke. Oh iya Pak Adit. Ya. Mau nyampain. Ternyata Pak Suwandi ada ikut meeting ini loh. Jadi nanti ya selesai. Boleh nih kalau misalnya Pak Suwandi mau bantu jelasin di sini mengenai toolsnya. Dia harus jelasin nih. Jadi Iyalah. nanti Pak setelah Pak Adit ini Pak Adit sharing nanti Pak Suwandi saya todong langsung ya Pak. Iya, iyalah kalau muncul di sini lagi. todong aja, iya. Nah ini untuk tampilannya ya. Kalau misalnya untuk di pound sterling USD
Misalnya Anda bisa lihat sendiri bahwa area-area marking dari toolsnya ini sudah sangat-sangat jelas sekali ya bahwa area-area yang bersangkutan, misalnya katakanlah ya di sini perlu saya ingatkan ya bahwa penggunaan tools itu tetap kembali lagi tetap tools lah ya. Jadi seperti yang sudah saya yang sudah saya katakan sebelumnya, dan juga mungkin Ibu Juli dan juga Bu Poni sudah bilang bahwa tergantung the man behind the gun-nya. Jadi Anda bisa melihat bahwa meskipun katakanlah di sini kita memiliki sebuah area resisten, kan bukan berarti area ini kita langsung melakukan sell ya, tapi Anda bisa melihat bahwa tools ini itu menunjukkan area-area yang penting untuk diamati. Jadi Anda bisa melihat di sini ada sebuah area dengan fluktuasi yang cukup besar sehingga range-nya cukup besar, overlap dengan sebuah area buyer. Berarti kalau misalnya terjadi sebuah breakout, itu adalah sebuah breakout yang cukup fantastis ya, yang mana Anda bisa lihat sendiri bahwa pergerakannya langsung bergerak naik ke arah atas gitu. Nah, ini mungkin Pak Suwandinya ada. Halo, suaranya sudah dibuka. Oke, sebentar sambil nunggu Pak Suwandi mungkin ya. Kemudian di sini kalau misalnya Pak Saverius bertanya dari tadi nih ya, sorry baru dijawab. TV bisa backtest untuk suatu periode di masa lampau? Bisa. Jadi kalau misalnya untuk backtest, ini sebentar saya coba hide dulu ya. Kalau untuk backtest sebetulnya gampang Pak. Bapak cuma tinggal cari time frame yang Bapak mau ya. Berapapun time frame-nya, boleh bisa 1 hour, daily, monthly. Kemudian tinggal masuk ke sini aja gitu untuk putar ulang. Nah, kalau misalnya backtest yang dimaksudkan adalah backtest secara otomatis ya tentunya itu harus menggunakan strategi di sini atau strategi tester di sini ya. Bapak harus loading dulu strateginya. Seperti yang tadi saya katakan, mungkin di sini saya belum lihat ada strategi yang sebentar di bawaan, mungkin ada kali ya. Nah, seperti ini misalnya contohnya ya, ada strategi RSI misalnya. Kalau misalnya strategi ini kita buka, nanti di sini akan muncul buy sell-nya ya di chart-nya seperti ini. Untuk backtest-nya langsung keluar secara otomatis, dan kemudian di sini ada bisa langsung dilihat seperti apa drawdown-nya, kemudian profit faktornya, kemudian seperti apa hasil dari strategi tersebut ya. Jadi kurang lebih sebetulnya di sini kita bisa baik itu backtest otomatis ataupun juga backtest secara manual ya. Kalau manual dengan menggunakan putar ulang bar, tapi kalau misalnya untuk otomatis dengan menggunakan strategi, cuman memang strateginya Anda harus buat sendiri ya untuk sementara ini. Karena apa? Karena si strateginya ini kebetulan memang masih belum banyak yang membuat strategi ini secara umum ya. Tapi kalau misalnya memang Anda bisa ya, tidak masalah, bisa digunakan atau bisa kemudian nanti bisa dijadikan juga sebagai provider sinyal juga di sini kalau untuk strategi, karena ini tentunya akan berjalan sesuai dengan pergerakan harga ke arah depan. Di sini kalau untuk multi time frame, sebetulnya bisa Pak. Sebentar saya coba buka dulu seperti ini. Sebentar, sorry saya keluar dulu dari sini. Jadi kalau misalnya untuk multi time frame ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, Bapak masuk dulu ke time frame yang diinginkan. Misalnya saya ambil di sini daily ya, biar lebih mudah untuk kliknya. Kemudian saya ambil di sini. Misalnya harganya kita bisa lihat seperti ini ya. Kemudian misalnya Anda ingin mencoba ganti ke time frame yang lebih kecil misalnya. Ini tetap akan stay di periode yang sama gitu. Jadi dengan daily tadi ya, di sini kan posisinya Anda bisa lihat, oh oke, saya pengen lihat H4-nya atau H5-nya seperti apa, langsung tinggal pindah time frame aja gitu. Tentukan periodenya sebetulnya tinggal klik aja kok Pak ini. Jadi kalau misalnya nanti Bapak langsung klik di sini ya dengan menggunakan putar ulang bar ini atau fitur putar ulang misalnya seperti ini, nanti Anda cuma tinggal tentukan mau mulai dari mananya kira-kira untuk melakukan backtestnya. Kalau saya sih biasanya mundur sekitar 2 tahun ke belakang ya, ambil satu poin random aja nggak masalah. Kemudian nanti setelah itu baru setelah play by play-nya jalan di sini kita bisa langsung mengamati sambil berjalan gitu seperti apa di time frame yang berbeda. Nah, seperti itu kita bisa play lagi. Jadi tentunya ini adalah suatu tools yang bisa digunakan untuk bisa melakukan backtest ya multi time frame Pak gitu. Kemudian di sini
Kalau pertanyaan lagi, ada Pak Ivan mintanya katanya untuk masuk ke XAUUSD. Mungkin kita tidak, tapi bolehlah. Saya coba satu deh terakhir. Pak Suwandia sudah ada? Halo Pak. Halo, udah ada. Oh ada. Sebentar ya Pak ya, satu lagi deh. Nanti saya lempar ke Bapak deh. Oke, ini kalau misalnya untuk XAUUSD ya mungkin seperti ini ya. Kalau misalnya basisnya kita lihat dari tools tadi. Tapi mungkin kalau misalnya untuk menjelaskan tools kalian sama Bapak aja kali ya Pak ya. Halo Pak Suwandi. Halo ya. Bapak aja langsung Pak, saya switch ke Bapak aja kalau misalnya ini mungkin boleh untuk Pak. Ya, oke. Jadi ini saya switch dulu ke Pak Suwandi ya Pak Adit ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, ini Pak Suwandi sudah hadir. Thank you banget Pak Suwandi. Saya akan kirimkan ini presenternya dulu. Oke, Pak, sudah ada? Pak Suwandi, sudah saya kirimkan. Ya, oke. Silakan ya Pak, anytime kalau sudah selesai penjelasan nanti tinggal diinfokan aja ke saya. Thank you banget udah mau sharing. Silakan Pak Su. Oke, bentar ya. Halo, selamat pagi semuanya. Ini saya mau sharing dikit. Ini yang akan di-sharing ini ini tadi ada tanya ini tadi ada mau tanya S1 ya. Suara Pak Suwandi ini ya timbul tenggelam ya, nggak jelas. Cek suara dulu Pak, 1 2. Halo. Ya. Sudah jelas ya? Ya, kalau ini udah jelas. Oke, nah tadi kan ada mau tanya dot itu apa? Ini kan ada dot ya. Ini kan ada dot. Kan kalau dia berada di bawah, berarti dia dalam kondisi sangat bottom sekali. Betulnya di atas dia menunjukkan kondisinya dia berada di peak atau di puncak. Tadi kan Juju udah jelasin bagian. Nah, di sini masih ada lagi DNA. DNA ini yang menunjukkan kekuatan dari tren selendang ini. Nah, kalau dia berbentuk alfabet, dia akan otomatis bahwa kondisinya udah benar-benar bottom atau top. Nah, contoh seperti tadi kan Pak Adit ada sharing Kanada, Swiss franc ya. Kampar kalau nggak salah. Pak, suaranya Pak. Halo ya. Ya, suaranya putus-putus Pak. Halo, udah kedengaran? Ya, kalau ya, ini Bapak pakai earphone atau apa? Earphone. Ya, kalau pakai earphone mungkin lebih didekatkan ke daerah ini mulut, jadi bisa ini. Thank you. Daerah kemari kan ada apa? Ada supply. Nah, ini bisa jebol atau enggak? Ini ditentukan terbukanya melebar dan arahnya ke atas, itu pasti akan jebol. Ini kan terbukti jebol ke atas. Ini yang tadi Uju presentasikan, Ujuli presentasikan ini satu selendang, ini 2 selendang. Oke? Ini pemakaiannya di mana? Ada yang otomatis. Cuma yang support resistant big player itu cuma hanya beberapa bisa support L,
Japan Yen, USD, Japan Yen, Aussie USD, USD Kanada, Euro USD. Ya, kalau Indonesia itu wajib, Indonesia rupiah itu wajib weekly. Pak Suwandi, izin. Ya. Karena Pak Suwandi ini suaranya sih timbul tenggelam. Kalau boleh jangan pakai earphone-nya kali ya Pak ya. Coba langsung aja, karena ini suaranya benar-benar dari tadi tuh sangat tidak jelas. Kedengaran suaranya sekarang? Sekarang sih kedengaran, nanti ketika Bapak presentasi. Kedengaran ya? Ya. Kedengaran ya? Oke. Nah, ini saya aktifkan apa ya? Sistem big player dari bank sentral. Cuma ini tidak bisa semua pair. Soalnya analisanya sangat rumit sekali. Ini hanya bisa di emas, oil, yang tertera di sini sama rupiah. Ini saya kasih contoh. Emas resistennya sentral di bisa di daerah ini range-nya. Ini sistemnya ini resisten ini R1, R2, R3 ini kan semua sama. Lihat. Saya kasih contoh juga. Bank sentral kita dijaganya setiap kenaikan 2000. Tadi satu lagi, selain toolsnya ini, saya juga punya tools yang bisa scanning data di Forex. Kan kita udah lihat ada beberapa dia keluar sinyal atau apa. Soalnya kan nggak mungkin dong. Saya setiap pair saya plototin. Nah, ini ada scanningnya yang sesuai. Kan nggak apanya. Ini di H4, ini weekly. Dia langsung kasih apa rekomendasi. Nah, cara bacanya gimana? Ini tulisannya warna merah itu berarti downtrend. Kan ada angka 0,11. 0,11 itu adalah kekuatan tren dari tren lainnya. Dan ini apa? 4 ini adalah dia sinyal ini sudah berjalan 4 candle ke depan. Ini kan euro, Australian dollar. Lihat benar nggak? Pak Su, berarti ini ada scannernya ya Pak? Ya. Oke. Nah. Yaudah Pak, ini teman-teman bilang nih suara Bapak nggak jelas. Ini ada scanningnya juga. Scanningnya ini hasilnya ini dia kasih report berdasarkan time frame, kondisinya gimana, ini kondisinya gimana, ini kondisinya gimana. Nah, kalau misalnya saya nggak mau saya mau di bawah itu bisa nggak? Saya mau 5 menit bisa nggak? Bisa. Ini cuma diklik 5 menit, dia langsung otomatis menghitung kondisi di time frame 5 menit untuk semua pair, itu kondisinya gimana. Ini bentar dia lagi calculation. Nah, 5 menit pas tanggal 6 Juni 2020 jam 10.40 pas sekarang. Nah, ini yang forex.
yang saham. Saham cuma saya fokus di LQ45 plus kita bisa tambah 15 emiten ke dalam. Soalnya saham kan terlalu banyak, nggak mungkin bisa di scanning semua. Dan ini ada satu lagi, ada yang tanya multi time frame. Sebenarnya ada terus terbaru dari saya, belum saya publikasikan ke siapapun juga. Oke. Pak Suwandi mau nanya nih, kita boleh nggak nanti Pak Suwandi bikinin rekaman untuk ngajarin ini? Saya nggak retno. Nanti di grup aja. Kalau nanti di grup saya jelasin lebih detail aja. Boleh Pak. Soalnya ini kan suara Bapak sama sekali dari tadi tuh hilang-hilang terus Pak. Jadi teman-teman juga nggak nangkap apa yang Bapak bilang. Nah, ini kondisinya kan H1 ya. Ini kan H1 ya. Ini H1 ya, catnya H1 ya. Nah, ini sebenarnya hanya moving average biasa aja. Saya plotting kan dia berdasarkan 15 menit. H1, 4, dan pilih. Oke. Harganya sesuai dengan kondisi di market. Tidak 100% sama dengan kalau kita pindah time frame biasa. Ini kondisinya kalau di ini saya setting ini dulu supaya kelihatan ya. Halo. Ini kita bisa pindah time frame, mau scalping bisa, mau swing atau mau hold. Kalau misalnya saya mau scalping di H1, diklik dia akan muncul sinyal. Ini long untuk berapa hari? Anggaplah sampai sini ya. Berarti lebih kurang 1 hari selesai. Ini buy, ini sell, sini ada sell. Kalau saya misalnya saya nggak ada waktu, saya hanya butuh untuk swing aja, jangan terlalu lama. Ini bisa dipilih swing. Ini kalau mau di hold juga bisa. Kelihatan dia agak lama. Ini hold sampai kemari. Ini untuk time frame 1. Kalau saya pindah ke H4 sama bisa kok. Kedengaran nggak suara saya? Hilang-hilang nggak usah. Cuma gini aja nggak apa-apa. Nanti ini kan teman-teman mau di-invite aja di grup karena beberapa udah ada yang japri ke saya. Nah, daripada nanti teman-teman nangkepnya nggak jelas. Nanti mungkin langsung jelasin di grup, boleh? Boleh. Nah, nanti saya jelasin atau gini aja kalau misalnya ini kurang stabil, nanti di grup saya pakai go to meeting aja supaya sinyalnya lebih stabil. Hore. Ya. Nah, teman-teman, nanti berarti akan ada informasi ya selanjutnya untuk kita ikutin go to meeting. Pak, go to meeting itu bisa berapa orang yang ikut, Pak? 150 orang. Oke, 150 orang. Baik, Pak. Berarti nanti saya akan buat. Oke, sekarang teman-teman tolong simpan dulu ya. Saya punya username di Telegram. Supaya teman-teman nanti bisa ajak yang lain juga. Ini sesi gratis ya Pak Su ya.
Ya. Oke deh. Nah, simpan ya. Ini saya ketikkan saya punya username. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi ya ke Pak Adit ya. Oke. Karena sayang banget nih. Kita mau cuan lebar nih pakai toolsnya Pak Suwandi. Karena teman-teman semua kan dapetin 1 bulan lebih. Ya. Boleh ya Pak. Nanti Boleh, kalau boleh, ada yang boleh. pintar-pintar kita lebihin ya Pak bonusnya ya Pak. 1 bulan setengah ya. Sip. Sip. Oke deh. Deal 1 bulan setengah. Saya kasih dulu. Oke, 1 bulan setengah. Saya kasih 1 bulan setengah. Oke Pak. Tambah 2 minggu. Ya. Tambah 2 minggu. Oke. 3 bulan kelewatan Bapak Andi. Jangan 3 bulan. Coba dulu. Belum tentu semua bisa pakai. Iya. Nah. Terus ini juga ada informasi nih nanya mau beli tools. Tahan dulu. Jangan pakai beli-beli dulu. Kita coba dulu toolsnya Pak Suwandi. Benar nggak bekerja? Iya kan? Iya. Nah. Oke deh. Thank you Pak Su. Berarti ini Foni kembaliin ya ke Pak Adit ya Pak. Nanti kita akan ketemu lagi ya di next ya. Oke. Terima kasih semuanya ya. Maaf loh ya, suaranya putus-putus. Nggak apa-apa Pak. Thank you Pak Su. Pak Adit, apakah sudah kembali? Hadir. Hadir Bu, hadir. Hadir. Oke, saya akan kembalikan dulu nih ke Pak Adit. Angkat topi saya Bu. Wah. Ngelihat presentasinya ini tools barunya Pak Suwandi, waduh. Ini benar-benar Pak Su dilawan ya, makanya saya jadi minder sendiri loh. Beliau tidak boleh terlalu lama berdiam nih di gua. Kita mesti tarik keluar nih supaya bisa bantuin kita cuan. Oke. Nah, itu nih, makanya. saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu. Kalau mau pakai tools EWI harus langganan TV Pro. Jawabannya apa Pak Adit? Nggak usah. Apa? Nggak. Itu kalau itu tergantung Pak Suwandi. Oh, tergantung Pak Suwandi ya? Tergantung Pak Suwandi, iya. Oh iya, kalau misalnya yang saham sih memang harus ya. Kalau enggak kan nggak Ya, bisa. kalau saham memang harus. Karena kalau nggak bisa. Kalau di Forex sih, kalau misalnya pakai EWI tok aja, itu nggak usah. Kecuali pakai sistem multi time frame, itu wajib pakai Pro. Soalnya yang multi time frame itu belum saya sharing sama sekali. Itu hanya masih untuk konsumsi pribadi saya. Baik, kalau gitu. Bitcoin bisa nggak? Bitcoin juga bisa, semua bisa. Pokoknya pakai tools EWI ini bisa cuan di segala medan dan di segala time frame ya. Ya. Penasaran kan? Penasaran. Oke, silakan add saya punya Telegram. Foni 888 atau di nomor HP 0819. Sebentar. Ini tools ini bisa terwujud berkat kehebatan dari TradingView. Saya juga harus berterima kasih setinggi-tingginya buat TradingView. Benar. Selama ini di MI Broker saya terbentur dengan beberapa kondisi yang agak susah untuk diwujudkan. Nah, dari TradingView saya dapat ilham. Ternyata saya juga bisa bikin nanti di MI atau apa. Cuma saya lebih suka di TradingView karena dia bersifat mobile. Ini saya mungkin nambahin sedikit ya Pak Suwandi ya. Ya. Ini mungkin cerita doang buat rekan-rekan semua nih yang hadir pada hari ini ya. Jadi sekali waktu saya punya waktu itu kalau nggak salah siang-siang deh. Tiba-tiba dapat telepon dari Pak Suwandi ceritanya. Waktu itu Pak Suwandi bilang ke saya, ini TradingView apa bisa di-expand nggak sih kemampuan editor Pine-nya? Jadi saya benar-benar angkat topi lah. Waktu itu saya sampai terheran-heran maksudnya di-expand bagaimana. Ya soalnya saya bikin tool ini mentok kapasitasnya. Ini Pak Suwandi ini benar luar biasa lah. Saya bukan melebih-lebihkan, tapi selama ini ya maksudnya saya setahu saya gitu baru Pak Suwandi yang bisa bikin sebuah script gitu sampai kapasitas dari Pine script-nya sendiri sudah tidak mampu lagi untuk menampung ide yang dipunya sama Pak Suwandi gitu. Ya tadi barusan saya lihat tools barunya, aduh bener deh. Speechless saya Pak. Sakti bener. Enggak Pak. Saya jujur aja jadi agak sedikit. Langit, Pak. Jadi agak sedikit malu ini loh. lebih jagoan Pak Suwandi daripada saya.
Kalau script mungkin saya lebih paham, tapi kalau untuk detail-detailnya mungkin Pak Adi yang jauh lebih hebat. Saya ngakui Pak. Semuanya sudah diulik sama Pak Sony. Tapi itu ya sebetulnya gini ya, maksudnya sebagai challenge juga untuk rekan-rekan semua gitu, bahwa TradingView ini sebetulnya user friendly gitu. Jadi bahwa kita di sini bisa sampai memaksimalkan, ya Pak Suwandi di sini bisa sampai memaksimalkan, dan tentunya karena kita pun juga didukung oleh fitur-fitur yang sangat-sangat mumpuni, dan kemudian bisa membuat berbagai macam ide itu bisa digabungkan jadi satu gitu. Bahkan pada dasarnya rekan-rekan juga tadi barusan lihat ya, Pak Suwandi bahkan membuat skrip yang kurang lebih fungsinya bisa jauh lebih detail daripada screening bawaannya sendiri punya TradingView gitu. Jadi itu adalah suatu hal yang luar biasa kalau untuk saya pribadi ya di sini sebagai orang yang bekerja di TradingView gitu, itu adalah suatu hal yang luar biasa di mana kita gitu sangat mengencourage komunitas kita untuk bisa membuat, atau mudah-mudahan gitu akan muncul Pak Suwandi lainnya gitu yang bisa memaksimalkan tools-tools yang kita punya di sini gitu. Ya mungkin kalau dari saya sih lebih sudah cukup kali ya Bu, kalau misalnya untuk penjelasan. Kalau misalnya untuk dari forex sih sebetulnya kurang lebih hampir sama dengan saham ya, tidak terlalu banyak berbeda. Paling hanya kalau saya pribadi karena seorang trader yang lebih mengandalkan terhadap manual ya, tidak terlalu banyak tools yang saya gunakan. Jadi kurang lebih sebetulnya mungkin kalau untuk membahas mengenai forex ya kurang lebih ini akan jauh lebih ke arah teknikal atau analisis sih sebetulnya gitu. Dari ini Pak Teddy bertanya mengenai Bitcoin. Kalau misalnya Bitcoin, kalau saya sih di sini untuk Bitcoin mungkin kita ini apa ya? Saya bingung juga. Apa di sini kita boleh analisis, Bu Foni? Boleh Pak. Biar ini Pak, biar juga tahu kan. Ini kan keren banget nih, kita satu layar bisa lihat multi time frame ya Pak. Ini dari tadi Pak Teddy nih tanyain Bitcoin mulu, saya curiga dia ada satu ini nih, banyak satu kaleng kompuan isi Bitcoin semua ini. Oh, nah ini di sini Pak Saverius mengatakan bertanya nih tadi kalau misalnya untuk backtesting dari X sampai Y waktu itu bagaimana? Nah, kalau misalnya untuk X sampai Y waktu itu tidak bisa ya kalau misalnya kita untuk katakanlah misalnya nih ya dari 2018 ke 2019. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan itu hanya untuk set di awalnya di 2018 misalnya seperti ini, tapi nanti pada saat 2019 kan akan muncul sendiri di bawah barnya time frame-nya, mungkin berhenti sendiri. Tapi kalau misalnya ingin mengotakkan atau hanya menggunakan data satu periode tertentu secara otomatis itu mungkin belum bisa. Tapi Bapak bisa coba bisa coba kirimkan tiket aja ke tim support kita di sini dari pusat bantuan. Di pojok kanan bawah chart Anda ada tanda tanya di sini. Anda bisa minta request aja fiturnya, katakanlah misalnya saya mau kemampuan backtest misalnya hanya untuk satu periode tertentu misalnya. Nah, itu mungkin bisa diajukan saja permintaannya, nanti mudah-mudahan kita bisa menginikan itu untuk bisa mewujudkan itu gitu. Tapi untuk sementara ini sih masih belum bisa, jadi hanya bisa manual saja. Seperti ini contohnya, Bapak mulai dari 2018 ya, nanti Bapak lihat sendiri di sini di 2019 mungkin ini adalah waktu stopnya Bapak, atau misalnya Bapak mungkin bisa tambahkan dengan marking saja manual di sini di tahun 2019-nya dengan menggunakan garis misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya untuk memilih satu, ya dari X sampai sekarang bisanya, betul. Jadi kalau misalnya sampai ke Y tidak bisa. Nah, di sini kalau pertanyaan mengenai pembayaran dengan rupiah itu mohon maaf sekali belum bisa. Kenapa? Karena payment processor kita atau yang menangani menghandle pembayaran untuk TradingView itu masih menggunakan PayPal. Jadi kita belum ada partnership dengan bank lokal ataupun juga dengan entitas lokal. Jadi untuk pembayaran dengan menggunakan rupiah itu masih belum bisa. Tapi mungkin bisa, iya kalau pakainya kartu kredit atau mungkin virtual debit card sekarang sudah bisa. Kalau misalnya ada bank-bank tertentu yang memang memberikan fasilitas debit card virtual seperti contohnya misalnya kayak BNI virtual debit atau mungkin
virtual debit card OCBC itu ada gitu, bisa gitu. Tapi kalau misalnya untuk menggunakan katakanlah misalnya pengen dalam kursnya rupiah, untuk sementara ini sih masih belum bisa. Misalnya untuk fix ya, misalnya currency-nya rupiah gitu, fix misalnya sekian rupiah, itu sementara ini memang masih belum bisa. Karena basically kita di sini itu masih belum punya partnership dengan pembayaran bank lokal gitu. Jadi makanya kita masih belum bisa mencantumkan rupiah di dalamnya gitu. Nah, tapi mungkin itu tergantung request juga ya. Kalau misalnya nanti rekan-rekan banyak yang request, itu mungkin bisa saja diadakan untuk kedepannya. Cuman memang ETA-nya atau perkiraannya kapan itu mungkin tidak tentu. Nah, kemudian di sini mungkin menjawab dari tadi belum dijawab juga ya pertanyaan dari Pak Teddy ini soal Bitcoin ya. Nah, jadi kalau misalnya saya sendiri di sini ya, kita coba analisis mengenai Bitcoin saja, seperti apa probabilitasnya. Basically, kalau misalnya dari ini ya, karena saya manual trading di sini dengan menggunakan analisis biasa, kita sama-sama coba crunching down saja seperti apa analisisnya. Kalau saya di sini melihat ada satu marking yaitu 10.000 ya, batas 10.000. Sementara ini masih tertahan di 10.000. Basically kalau untuk Bitcoin sebetulnya Anda amati saja di sini dari time frame weekly ataupun juga dari time frame daily-nya bisa tembus atau tidak di atas 10.000 ya. Kalau misalnya bisa kita lihat di sini mungkin kalau untuk time frame daily-nya sempat tembus kemarin, breakout ke arah atas sedikit, kemudian balik lagi ke arah bawah. Nah, apakah ini indikasi sebuah false breakout ataukah bukan? Untuk sementara ini masih perlu untuk dipantau ya. Tapi kalau misalnya katakanlah akan terjadi breakout yang kedua kali ke arah atas, mungkin probabilitasnya akan lebih besar harga untuk bisa naik kembali ke arah atas ya kalau untuk Bitcoin. Tapi itu ya basically sebagai analisis teknikal saya saja dari sisi manual teknikal tentunya ya, berdasarkan poin di sini yaitu ada disebutnya psychological level. Jadi basically kalau misalnya ada sebuah psychological level yang biasanya nolnya banyak di belakangnya, itu akan bisa digunakan sebagai suatu marking area, yang mana tentunya kalau misalnya katakanlah bisa break ke arah atas, potensinya cukup besar harga untuk bisa naik kembali untuk mengejar titik tertinggi yang ada berikutnya ya. Yang mana Anda bisa coba tarik dari time frame weekly, next targetnya mungkin bisa di area 11.000 ya, atau bahkan ke 12.000 gitu kira-kira kurang lebih. Tapi mungkin di sini saya tidak akan terlalu banyak membahas mengenai teknikal ya. Mungkin saya untuk sekarang ini mungkin saya cukupkan dulu saja sampai di sini. Bu, mungkin kalau misalnya Ibu mau dilanjut, boleh? Halo, Bu Foni? Halo? Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi soal TradingView? Nih, hilang ya suara saya tadi ya, sorry. Iya, hilang suaranya. Mungkin kalau dari saya sudah cukup dulu Bu di sini karena sudah semuanya saya bahas ya. Barangkali nanti kalau misalnya ada rekan-rekan dari grup atau yang hari ini ingin bertanya lebih lanjut, boleh nanti lewat Ibu atau lewat saya di Telegram juga nggak apa-apa. Boleh. Jadi Pak Adit, nanti kita akan ada grup ya. Teman-teman juga nanti silakan PM. Saya udah kasih akun Telegramnya. Teman-teman di sini nanti yang gunain TradingView, kita akan invite untuk toolsnya EWI. Kemudian juga akan di-sharing cara pakainya. Ya. Dan Pak Adit, thank you banget udah mau sharing. Pak Ya, Tuani terima kasih juga banyak Ibu. ya. Untuk rekan-rekan Elliott Wave Indonesia juga untuk Wisdom dan Invest juga terima kasih banyak sudah mengundang saya di sini. Oke, Miss Juju, apakah dikau bersama diriku? Sebentar ya, saya buka dulu. Ya, Miss, saya boleh ini minta tolong diperkenalkan dulu untuk YouTube-nya Wisdom and Invest. Apakah bisa dibuka sebentar? Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang nanti mau lihat ulang, kita ada rekamannya, itu boleh di-share ya. Boleh dibantu saya, Pak. Saya pindahin ya presenternya ke Bu Juli ya, Pak. Silakan Bu. Oke, Miss Juli.
Ya, Fon. Boleh dibuka sebentar untuk YouTube-nya, Miss? Bentar ya. Ya. Sistem. Oke, ini ya. Jadi teman-teman boleh ikutin kita, tinggal ketik aja Wisdom and Invest. Kita ada YouTube-nya. Nah, jadi memang kita di sini memang ngulas-ngulas ya apa saja yang bisa teman-teman trader pakai. Jadi kalau dibilang pilihannya yang mana nih? Yang mana aja, tools itu memang diciptakan untuk dipakai oleh kita semua, tinggal sesuai dengan gaya masing-masing. Ya, oke Miss, cukup. Thank you. Cukup. Oke. Nah, untuk kedepannya, silakan kita keep contact, keep in touch. Butuh apa-apa, silakan bertanya. Nanti ada Pak Adit, Pak Suwandi, Miss akan bantu jawab. Dan ingat, pastikan Anda mereferensikan basic class trader bagi teman-teman yang mau belajar saham dari awal. Thank you semuanya. Sampai jumpa kembali. Dan khususnya untuk Pak Adit, Pak Suwandi, sekali lagi Pak Miss Juju, thank you. Sampai jumpa. Kita akan bahas dengan Pak Suwandi di next session ya, di Go Meeting. Terima kasih semuanya. See you.